waktu kondisi memanas kita semua tiarap di parit. Oh, jadi ada di depan Hilton tuh ada parit, ada got selokan tuh, gotnya gede. Bahkan pas tembak-tembakan kan di situ kita kan? dengar aja, dengar aja karena kita benar-benar yang kita lihat adalah kakinya polisi ya? Polisi atau marinir pada saat itu ya. Kita tuh nggak boleh keluar. Kita cuma bilang mereka tuh, karena kita nggak bisa lihat kan, mereka tuh nembak siapa ya, nembak ke arah mana ya. Karena yang kita asumsikan yang di seberang sana juga pasti ada massa gitu. Gue pikir ya kebebasan pers sebelum 98 itu adalah kebebasan pers yang terrestriksi dan minimalis gitu ya. Karena nggak ada yang pernah benar-benar bebas seperti hari ini. Kalaupun ada, itu pasti berisiko buat pemret kita gitu ya. Iya betul. Karena pemret kita kan akan menjadi orang yang ada paling depan untuk menghadapi pemret semua dan penanggung jawab tuh. Iya. Itu akan menjadi paling depan untuk menghadapi pemerintah pada saat itu. Mas, kalau dulu kan siaran ya, terus juga kadang ke lapangan dan kadang juga diskusi sama anak-anak reporter yang udah di lapangan. Ada nggak sih cerita-cerita yang ini untold story nih, yang gua kayaknya ini cerita kecil tapi membekas banget sama gua gitu? Yang kalau 98 pada saat itu karena kita gue di studio. Dan pada saat itu memang diperlukan orang untuk di studio, jadi gue nggak keluar. Jadi kita melihat dari footage dan zaman dulu kan kalau ngirim gambar tuh lewat kaset, lewat messenger, datang ke messenger ya. Kalau sekarang kan udah lewat server, lewat internet. Gitu ya. Nah jadi itu adrenalin berbeda. Nah sama 2001 pada saat Semanggi 1. Semanggi 1 itu aku ada di lapangan. Jadi pada hari itu nggak siaran. Jadi kita ke lapangan dan udah agak terjebak gitu ya. Udah mau pulang ke kantor nggak bisa karena kita chaos tuh kan ya? Chaos banget. Terus akhirnya kita mau pulang juga nggak bisa gitu karena masih ada tugas. Kan kalau dulu wartawan TV kan kita bawa alat kan banyak banget gitu ya. Dan kayaknya udah nggak ada jam kerja waktu itu kan? Nggak ada. Gila banget tuh, pagi siang malam. Semua wartawan ada di situ dan kita dijaga sama polisi kalau nggak salah dulu. Bukan polisi ya, bagian itu kalau yang kita lihat tuh banyak marinir. Marinir gitu. Betul. Kita dijaga untuk nggak melewati dulu Hotel Hilton ya. Sekarang Sultan ya. Sekarang Sultan. Nah kita jadi dijaga untuk nggak ke arah gedung DPR tuh. DPR ke kiri ya. Atau kita ngelintas Semanggi ke sebelah Bendungan Hilir, itu dijaga, nggak boleh masuk. Jadi kalau mau ke wilayah itu harus muter sampai ke Selipi dulu gitu ya. Dan kita nggak mau ambil risiko kehilangan momen di sana. Jadi waktu kondisi memanas kita semua tiarap di parit. Jadi ada di depan Hilton tuh ada parit, ada got selokan tuh, gotnya gede, kering. Kering, untung kering ya. Kering, jadi bukan got yang becek gitu ya. Kering, dan kita semua duduk situ dan berjam-jam sampai malam kita di sana sampai tembak-tembakan. Pas tembak-tembakan kan di situ kita kan? dengar aja, karena kita benar-benar yang kita lihat adalah kakinya polisi atau marinir pada saat itu ya. Kita tuh nggak boleh keluar dari situ. Berarti pas lagi tembakan lo ada di situ ya? Dengar asapnya juga kecium gitu ya. Terus kita cuma bilang mereka tuh, karena kita nggak bisa lihat kan, mereka tuh nembak siapa ya, nembak ke arah mana ya? Karena karena yang kita asumsikan yang di seberang sana juga pasti ada massa gitu. Tapi kita nggak tahu massanya itu datang dari sebelah kanan Atmajaya. Waktu itu nggak kelihatan gitu ya, atau dari arah Bendungan Hilir, karena kalau dari arah Bendungan Hilir kan nggak ada kampus di situ. Betul. Nah pada saat itu lu nggak ciut tuh? Ciut, tapi kita tahu kita aman, aman, dan karena kan masih agak jauh dan kalau ada apa-apa ada barikade dari TNI kan saat itu, dan
bersama kita tuh di sepanjang parit itu tuh ada wartawan asing, bawa tangga segala macam. Jadi mereka mau ngintip aja udah nggak boleh. Jadi pada siapapun yang pada saat itu, saya nggak tahu, orangnya udah lupa siapa aja sih itu yang ikut nongkrong di parit depan Hilton itu pasti sangat berkesan ya, karena kita nggak terlalu banyak bisa melihat karena terhalang sama barikade TNI dan polisi. Lalu kita mendengar, mencium bau asapnya. Itu ya rasanya. Kalau nggak salah juga kan ada itu juga kan asap putih itu ya, bau gas air mata gitu kalau salah. Iya, tapi kita nggak sampai sih. Teman-teman udah pada bawa banyak lah kayak odol segala macam udah di sini ya betul. Tapi ya nggak sempat kepake. Artinya setelah itu lo sempat on cam atau langsung ke studio? Iya, kita on cam. On cam Terus kondisi bereda tuh setelah lewat tengah malam ya. Persis, ya. Jadi kita pulang lewat lewat pada saat itu ya lewat belakang lah TVRI, lewat Asia Afrika, lewat TVRI, terus masuk Selipi, terus ke Jakarta Barat. Gua waktu itu pas lagi dari DPR, sok tahu tuh DPR tuh ada Semanggi 1 katanya. Wah, gua tuh agak-agak semi pakai Gojek terus jalan gitu ya kalau salah. Belum ada Gojek. Belum ada Gojek ya? Ojek gitu lah ya. Terus ya lu bilang itu kalau lu kan ada di sebelah sana ya. Iya, sebelah kiri. Gua dia agak dinaik di Semangginya. Serius, gila. Di atas tembak-tembakan men, itu tiarap. Wah, tiarap di trotoar tuh kayak ting 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 gitu. Jadi yang nembak tuh dari atas Semanggi? Enggak. Kan itu mahasiswa, terus sebelah sononya kan aparat. Mahasiswa kan di bawah. Mahasiswa di bawah, di depan Atmajaya tuh. Nah, terus yang di depannya Atmajaya kan polisi-polisi aparat-aparat gitu kan. Gua nggak tahu tuh kejadiannya kayak gimana. Lo di bawah juga, bukan di atas? Di atas, bos. Di atas. Jadi kan nembaknya gua kok tahu kok ada di atas juga gitu ya. Oh, berarti lu sejajar sama orang-orang yang nembak. Gua di belakang mahasiswa, men. Mampus gua bilang anjrit. Oh, jadi di atas juga ada mahasiswa. Jadi kalau gue lihat itu di bawah itu mahasiswa, di bawahnya gua gitu. Di depannya mahasiswa tuh aparat, ya kan? Ada chaos tembak-tembakan kan ke arah gua kan. Gua tiarap gitu. Wah, sadis aja. Gua enggak tahu lo kalau di situ, kalau gua tegur lo. Tapi gimana lo lihat situasi itu ya, yang kan itu mencekam banget kan ya. Sangat. Dan waktu 98 Mei kan gua nggak di lapangan ya. Gue baru di lapangan tuh sekitar kantor aja. Tapi 2001 itu menurut gue sih yang paling mencekam ada di sana sih. Ya, betul. Karena konfrontasinya tuh benar-benar gue lihat gitu ya. Dan gue alami. Dan kalau kita pikir-pikir memang peristiwanya jadi panjang ya. Dari 98 Pak Harto mundur. Sebelumnya juga kan Pak Harmoko jumpa pers di DPR ya. Habis itu sebelumnya itu Trisakti dulu kan ya. Habis itu kan kerusuhan, terus penjarahan. Sampai akhirnya di situ ya Semanggi 1 2 itu gitu kan ya. Ya itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya ujung-ujungnya kan pada saat bangsa ini sedang merumuskan bagaimana konstitusi itu mau kita rubah. Jadi ada kalau dulu ingat ada panitia ad hoc 1, panitia ad hoc 2 gitu kan eksesnya itu keluar gitu. Jadi saya pikir itu satu pelajaran ya kalau misalnya sekarang politisi kita di alam yang sudah demokratis ini tidak menghargai nyawa yang gugur, proses yang demikian keras gitu, sampai mereka malah asik-asik melakukan hal yang sifatnya koruptif gitu ya. Saya pikir itu pengkhianatan terhadap reformasi sih. Ngeri banget itu ya. Kita babak belur di sana. Gila banget itu, kayaknya kita kan di ujung tanduk semua kan. Dan thanks God itu waktu itu tahun 99 kan ada Undang-Undang nomor 40 tahun 99 Undang-Undang Pers ya. Keluar di situ juga kan. Dan itu adalah Undang-Undang Pers 99 itu merupakan hadiah ya buat insan pers ya. Karena undang-undang yang mendukung reformasi yang segera keluar setelah reformasi bergulir, itu adalah undang-undang yang memperkokoh posisi jurnalis gitu.
That's why ini namanya kita kemerdekaan tahun 98 Mas Arief. Betul. Ya 98 ternyata ada merdeka juga bukan tahun 45 kan? Iya. 98 ada merdekanya, ada tahun 99 Undang-Undang Pers dan kita dan rasakan boleh mundur sekarang. lagi. Nggak boleh, jangan. Nggak boleh mundur karena lagi. di situ kan orang bisa berekspresi, bisa berpendapat. Gue inget banget tuh kalau ada TV juga kalau buka komentar udah mulai tuh kan ya penelpon di tempat gue juga. Makanya gitu. siapapun buat gue, siapapun itu yang bilang bahwa kemerdekaan pers itu kebablasan, itu saya nggak pernah setuju. Gue tuh nggak pernah setuju. Bahwa kepentingan dia aja yang kena sentil gitu ya. Fakta bahwa kita sekarang harus mendidik market kita, harus mendidik jurnalis kita untuk bisa lebih sopan, untuk lebih substantif gitu ya. Tapi dalam hal mengkritik itu tetap harus ada ruang gitu ya. Itu jangan sampai dibilang kebablasan gitu. Karena kalau kebablasan jawabannya apa? Restriksi lagi, itu nggak boleh. Bahaya balik lagi kan, udah berdarah-darah tahun itu kan. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih ya. Ngomong ekspresi ya, gue pengen tahu dong loh ekspresi waktu buka siaran zaman itu gimana sih? Gimana ya, udah lama banget. Mungkin ada on cam nih. Biasanya itu udah ini sih, udah template ya. Iya template. Tapi oke lah misalnya lu ngebawain apa ya, ada reformasi, Pak Harto mundur dan sebagainya gitu kali ya. Iya. Contohin dong. Masih bisa nggak ya? Misalnya, selamat petang, saya Arif Suditomo dan terima kasih untuk bersama kami di Liputan 6 Petang. Kami awali dengan berita-berita utama pada sore hari ini. Kacau. Apa yang bisa kita ambil ya, kita nih sebagai insan media ya, pers, wartawan dan sebagainya, sesuatu yang valuable banget gitu loh. Ya, pertama adalah bagaimana kita bisa menghargai pasar ya, karena kan wartawan-wartawan yang bekerja sebelum reformasi atau pra-reformasi kan kekuatan market itu kan asing buat kita. Kita kan selama ini pada saat itu kita menjalankan fungsi pers yang dibilang kritis juga enggak, karena banyak restriksi-restriksi yang diterapkan oleh pemerintah pada saat itu. Dan bagaimana kita memotret market itu nggak pernah menjadi suatu hal yang terlalu serius gitu ya. Nah, waktu pintu dibuka, kita melakukan liberalisasi dalam jurnalisme. Kita mau nggak mau, memang harus bisa memahami market secara jauh lebih serius. Kita akhirnya harus melihat market kita tuh siapa gitu ya. Waktu kita mau menjual ini barang ini diminati apa nggak oleh mereka. Dan pada zaman dulu waktu kita memulai karir jadi wartawan itu menjadi suatu konsep yang asing gitu. Nah sekarang memang harus kita develop terus, kita asah terus kemampuan kita melihat selera market tuh kayak apa. Plus kita juga punya misi yang mulia kan, kita ingin mengkampanyekan berbagai macam values gitu misalnya. Dan itu yang pada akhirnya menjadi satu tantangan, karena nggak bisa lah kalau misalnya kita hanya memberikan apa yang mereka mau tanpa kita memberikan apa yang mereka perlu gitu ya. Dan itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan hingga saat ini. Arif Suditomo. Mas, gue pengen tahu juga nih pandangan kebebasan pers tahun 98 waktu itu diawali dengan peristiwa-peristiwa reformasi. Gimana menurut lo? Gue pikir ya kebebasan pers sebelum 98 itu adalah kebebasan pers yang benar-benar terrestriksi dan minimalis gitu ya. Karena nggak ada yang pernah benar-benar bebas seperti hari ini. Kalaupun ada, itu pasti berisiko buat pemret kita gitu ya. Iya betul. Karena pemret kita kan akan menjadi orang yang ada paling depan untuk menghadapi pemret semua dan penanggung jawab tuh. Iya. Itu akan menjadi paling depan untuk menghadapi pemerintah pada saat itu. Sehingga kalau kita bandingkan sama hari ini, itu antara bumi dan langit gitu ya. Kita sekarang mau mengkritik presiden, mengkritik keluarganya atau kebijakannya atau menteri-menterinya, itu bisa dengan sangat-sangat bebas. Tetapi zaman dulu kita tidak terbebani dengan misalnya rating,
revenue. Iya, dulu nggak ada gitu-gitu ya. Nggak ada kan. Jadi kita ekspresif aja. Ya ekspresif. Kita mengikuti aturan aja gitu ya. Terus juga kita lihat lapangan fakta itu udah hajar aja. Iya. Udah nggak ada pikir, ratingnya jelek. Jadi ya jangan yang kalau sekarang kan. Iya. Lu harus bikin konten ini karena bagus nih, lagi trending nih. Kalau dulu nggak ada ya. Sekarang tiran baru yang kita hadapi adalah market gitu ya. Jadi sebenarnya kita nih memang tidak pernah akan bisa terbebas sepenuhnya dari challenge atau tantangan-tantangan yang selalu kita akan hadapi. Kalau dulu pemerintah penguasa, kalau sekarang ya pasar gitu. Yeah. Jadi transformasi siapa yang kita hadapi itu memang benar-benar sebuah tantangan yang harus mendidik kita. Karena kalau sekarang kita nggak peduli sama rating revenue, terus kita mau hidup pakai apa? Betul. Nah itu dia pertanyaan lanjutan itu. Seseram apakah pasar yang ada sekarang? Sangat seram. Bagi saya sangat seram juga ya, karena kalau dulu tampaknya bagaimana kita mencuri-curi gitu ya, mencuri-curi madu kebebasan itu lolos sedikit aja. Itu kita nikmatnya minta ampun. Benar-benar tuh. Terus asli. Tapi pemimpin-pemimpin di newsroom itu biasanya udah kebat-kebit gitu ya. Saudara kita kan paling bawah kan. Senang ini statement ini keras banget ya. Hajar aja, naikin aja nih gitu kan. Terus besoknya itu tuh bisa benar-benar apa ya reaksi publik kayak apa segala macam. Dan zaman dulu waktu di koran saya nggak pernah mendapatkan semacam pengalaman di mana pemimpin-pemimpin saya itu ribut soal oplah gitu ya. Terus waktu saya di SCTV pun saya tidak pernah mendapatkan sebuah awal-awal nih sebelum reformasi mendapatkan sebuah terpaan tentang bagaimana iklan itu harus masuk gitu ya. Karena loose spot tuh pasti masuk gitu ya. Dan hal-hal yang terkait sama rating makin lama kita makin baik gitu ya. Mungkin karena pada saat itu berita dari TV swasta masih cuma 2, kalau nggak dari RCTI, dari SCTV. Jadi pesaing belum banyak. Nah, jadi dan sekarang serem banget ya. Sekarang sangat menyeramkan gitu. Itu pun saya pada saat itu yang dikonsentrasikan adalah konsentrasi bikin konten yang bagus aja gitu ya. Abis itu rating sama revenue ngikut gitu ya. Sekarang udah nggak bisa gitu ya. Gitu ya. Jadi memang harus mengadaptasi rating, trending, viral, terus itu bisa masuk, baru iklan masuk juga. Sekarang saingan kita kan ada yang baru namanya netizen. Nah itu dia tuh. Kita bikin repot-repot cover both side ya. Harus meng-cross check, cross and recheck, terus juga balance, terus dan sebagainya. Wah ini oke nih, naikin di medsos ternyata udah satu arah aja tuh. Jebret. Itu yang ditonton banyak malah ya. Iya, betul. Kenapa begitu, Rif? Saya pikir ya ini adalah sebuah kondisi yang harus kita address segera. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tetap ingin memiliki sebuah industri jurnalisme mainstream yang sehat, kita tidak bisa membiarkan situasi ketidakberimbangan dalam hal regulasi ini terus-menerus berlanjut. Bayangin aja ya, kalau di televisi itu we are the most heavily regulated industries ya. Kita dikepung sama berbagai macam undang-undang, kode etik, lalu P3, SPS dan lain-lain. Minimal kan ada 3 lah, 1 Dewan Pers ya, etika jurnalistik, KPI. 2 siaran, ya kan KPI, 3 Kominfo, belum lagi yang lembaga-lembaga lain yang kita beritain ya. Dan itu semua benar-benar merestriksi kita. Belum lagi kepentingan-kepentingan yang pada dasarnya terkait sama market itu tadi gitu ya. Betul. Kita punya kliennya juga bermasalah. Kita juga pasti akan, gimana nih, mau klien atau mau berita gitu kan, pasti menjadi salah satu hal yang berhadapan sama kita. Gue inget banget tuh waktu El Sinta juga ada talk komersial ya. Terus kita, ini oke nih, dia hajar berapa slot gitu kan ya. Tapi pas cek dulu yuk katanya, gue cek ternyata di BPOM-nya dia nggak lulus. Dan tapi dia placingnya banyak banget. Itu kan dilematis ya. Iya, kita harus ambil keputusan kan. Betul. Nah jadi kalau misalnya kita sekarang lihat, khususnya industri televisi ya, dalam situasi di mana kita harus bersaing sama YouTubers gitu misalnya ya, kita lihat misalnya ada YouTubers yang bikin talk show
dengan sama sekali tidak mengindahkan regulasi-regulasi yang mengungkung kita. Dia mewawancarai 2 orang wanita yang bilang katanya sudah menikah satu sama lain. Betul. Dan membahas berbagai macam hal-hal yang sifatnya romantik, teknis, segala macam. Kalau di TV udah disemprit KP dari awal-awal. Iya, dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya membuat kita, dan cilakannya viewernya banyak lagi kan. Iya, membuat kita mengalami penurunan revenue ya gara-gara keberadaan mereka. Jadi harus diakui bahwa sekarang yang namanya prime time itu udah hampir konsep yang usang ya. Karena kalau prime time kan orang nungguin sebuah berita yang ditayangkan atau sebuah konten yang ditayangkan pada jam tertentu, di hari tertentu. Sekarang publik nggak mau. Sekarang publik kapanpun dia mau, mereka harus ada, harus bisa nonton. Dan itu konsep audio on demand kayak kita sekarang yang lagi kita buat, atau video on demand yang ada di berbagai macam platform, itu yang pada akhirnya menjadi konsumsi mereka. Dan sekarang itu netizen atau orang-orang yang akses media sosial internet base itu kan nggak nunggu itu, sama sekali nggak nunggu. Apalagi search, dia sekarang udah disuguhkan. Jadi setiap lu bangun tidur, lu buka timeline lu, itulah yang disediakan oleh konsep mereka. Prime time itu sudah bergeser menjadi me time. Whenever I want it, harus ada gitu. Dan itu kalau mereka mengkonsumsi medianya lewat sosmed gitu ya, apalagi itu dilayani dengan sangat-sangat bagus. Dan algoritma gitu ya, sekarang kan pada akhirnya juga memberikan mereka apa yang mereka inginkan, mereka minati, dan apa yang bisa disajikan ke depan mata mereka. Bukan hanya berita saja, bukan hanya konten hiburan saja, tapi barang belanjaan juga dihadirkan oleh mereka. Tapi itu sadis sebenarnya. Jadi kayak kita memframing ya kepala kita masing-masing. Bayangin ya, kalau misalnya kita waktu pemilu misalnya, kita buka yang kiri terus ya. Kita buka kiri terus ya, maksudnya pasti yang muncul di timeline ya kiri terus. Gitu inklinasinya kan akan dilayani oleh algoritma. Kan? Jadi dan repotnya kalau nggak diliterasi dengan bagus tuh orang ya, begitu ya. Yang kebenarannya ada yang dia lihat begitu kan. Dan kalau yang dilihat hoax banyak ya akan hoax terus yang masuk. Persis. Dan gue kesel banget tuh kalau mungkin juga netizen ya, pendengar semua penonton juga kesel banget kalau kita ada di WA group terus orang ngasih postingan yang itu aja kan. Ya ini kan hoax men gitu kan. Ya makanya kadang-kadang ya banyak, kita tuh kadang-kadang wartawan juga sering kena FOMO gitu ya. Jadi kadang-kadang pengen menjadi orang yang paling cepat untuk share gitu ya, padahal dalamnya hoax gitu. Dan itu juga sering terjadi sih di berbagai macam grup. Berita nggak benar kita udah panik duluan, ternyata hoax gitu. Itu sering terjadi sih. Nah sekarang kan tuh ada tuh di platform raksasa ya, publisher right-nya kan. Sekarang udah ada begitu ya, Rip ya. Oh itu penting, itu kita harus perjuangkan bareng-bareng. Bakal membantu nggak sih sebenarnya? Harusnya dong, kan gini, salah satu hal yang pada akhirnya membuat search engine itu bisa hidup adalah dengan konten-konten yang kita buat gitu ya. Waktu kita membuat konten tersebut, itu kan bukan tanpa effort. Kita bayar gaji orang, kita ada operational expenditure, ada capex yang juga kita biayai, ada BPJS orang, ada asuransi. Lu udah mikir begitu ya sekarang ya. Sementara waktu mereka search engine tersebut atau platform-platform digital tersebut menggunakan konten-konten kita untuk menjadi bagian dari traffic mereka nggak ada kompensasinya gitu ya. Sekarang memang ada, YouTube itu memberikan AdSense pada kita gitu ya. Tetapi yang lain gimana? Terus bagaimana mereka sekarang mendapatkan keuntungan itu dan mau berbagi sama kita, dan tanpa kita menggariskan regulasinya lewat publishers right, kita nggak akan pernah punya landasan hukum untuk mendapatkan bagian profit dari mereka, dan seharusnya itu menjadi bagian yang kita perjuangkan bersama-sama, khususnya mainstream media sih. Nah lu kan di DPR Komisi 1 ya, waktu kemarin ya, itu kan ngurusin tentang media juga kan ya? Iya, tapi undang-undang publishers right belum ke situ ya. Tapi artinya sebenarnya sebagai orang yang pernah ada di Komisi 1 ngelihat ini gimana? Karena ke depan juga tuh kabarnya Google nggak tinggal diam tuh, dia akan buat kayak ChatGPT gitu ya. Jadi ketika dia search engine bukan mereferral ke situs-situs tertentu, tapi justru dia ngeluarin analitiknya dia. Jadi orang nggak perlu lagi ke situs A, B, C, tapi udah dapat situasi kayak begitu gitu. Iya, dan tantangan kemajuan teknologi yang kita hadapi, di mana mesin
learning machine-nya itu betul. Bisa jauh lebih pintar dari kita, itu akan menjadi bagian yang harus kita jawab, khususnya untuk orang-orang yang sekarang masih bertahan di industri media mainstream ya. Karena gini, akan ada beberapa lini pekerjaan yang sudah akan pasti hilang karena teknologi. Kameramen misalnya, kami sudah memiliki studio yang nggak pakai kameramen, robotik. Sadis ya. Lalu sekarang bagaimana kita melakukan pengembangan secara kuantitas terhadap artikel-artikel atau postingan sosmed gitu. Itu kita udah bisa pakai AI untuk melakukan pengembangan. Misalnya ada satu wawancara kita mau pecah 5 gitu, itu udah bisa pakai AI. Mereka pecah ke edit sendiri segala macam, nanti kita tinggal suggesting edit captionnya. Jadi hal-hal yang terkait dengan AI itu udah bisa kita lakukan. Translator gitu ya, untuk membuat subtitle itu sudah bisa fully AI. Jadi saya pikir, jadi pekerjaan translator orang udah hilang tuh ya. Betul. Jadi kalau kita sekarang tidak mau berpacu sama derapnya teknologi dan learning machine, kita akan jauh lebih bodoh dari mereka, dan kita akan pasrah bahwa apa yang akan menjadi gaji kita diambil oleh mereka. Dan itu pada akhirnya harus kita pikirkan baik-baik, khususnya kalau kita bentar lagi pensiun ya. Anak-anak muda ini. Tapi kalau habis pensiun jadi komisaris kayaknya. Aduh. Tinggal pilih BUMN mana nih? Kita memproyeksikan masa tua yang tenang dan damai aja. Tapi gini Rip, gue mau tanya juga tuh. Sekarang kan rame tadi lo cerita tentang AI, terus juga learning machine gitu kan. Tapi kan kita nih sebagai insan jurnalis ya, wartawan, atau media kan harusnya nggak terdisrupsi begitu ya. Nah pilihannya sekarang ada learning machine, pasti lu akan kelibas gitu. Tapi ada yang bilang jangan begitu, lu tetap ada profesi wartawan, tapi lu menggunakan toolsnya learning machine itu gitu loh. Nah, gimana sih perspektif lu tuh gimana tuh? Kita harus gimana nih kita supaya tetap ada eksis? Kita harus one step ahead dari mereka gitu, karena yang bikin learning machine juga kita kan. Persis. Nah sekarang bagaimana kita merumuskan berbagai macam hal sehingga kita one step ahead, jadi selalu di depan mereka gitu ya. Dan itu merupakan salah satu hal yang bukan hanya kita omong-omongin aja gitu loh. Kita harus benar-benar bisa merumuskan kita mau apa. Karena sekarang gini, kadang-kadang kita kan kepikiran nih, kerjaan apa ya yang nggak bakal digantiin sama robot. Itu kadang-kadang bercanda jadi tukang pijat aja deh gitu. Tapi terus kadang-kadang gue juga tukang pijat juga ada di mall-mall tuh, makanya gitu. Bisa dipijetin gitu ya. Makanya kadang-kadang bahkan tukang pijat bisa dilakukan itu. Jadi lu jangan menganggap enteng hal kayak gitu loh. Jadi even yang sangat simpel pun sekarang udah bisa. Bahkan nih gue ngundang lu ke sini, Rip. Ngundang lu ke sini. Gue pakai ChatGPT ya, gue tanya Arif Suditomo, wartawan reformasi gitu. Itu keluar semua, Rip. Arif Suditomo adalah wartawan yang sangat konsen terhadap demokratisasi dan gitu. Pers yang bebas segala macam. Gue bilang, wah gila nih kan ya. Dia harus gue undang nih, kayak gue undang juga. Tapi ya nggak ada itu juga kan. Kalau basisnya kan kita udah tahu ya, kita sering cicat di luar sana. Bahkan sekarang gue kan juga jadi dosen ya. Salah satu hal yang diimplementasi di mana? UI. Jadi di UI itu kita punya semacam software yang bisa mendeteksi plagiarism. Dan itu yang pada akhirnya kita gunakan juga, karena sekarang seberapa jauh kita bisa punya kekuatan meriksa teks ujian anak-anak, 50 anak, terus kita cek ini ChatGPT apa enggak gitu ya. Jadi teknologi juga berperan gitu sekarang. Jadi memang kita harusnya mendunggangi mereka ya, bukan kita ditunggangi kita menjadi masternya mereka, jangan sampai kita ditunggangi mereka. Betul kan? Dan ini yang PR yang terberat kan. Betul. Karena, apalagi kita generasi kolonial kayak kita kan, semuanya serba baru gitu. Dan kalau gue lihat caption yang ada di media-media sosial, kita tuh udah bisa lihat, ini sih ChatGPT nih, ini sih gitu ya kan gitu ya. Artinya kita bisa ngerasa juga nih, kita kan wartawan ya, dan kita selalu baca. Oh ini sih
bahasanya begini begitu gitu loh. Nah ini kan apa ya? Sensitivitas gue belum nyampe ke sana sih. Gue baru bisa ngeliat kalau misalnya voice over yang dilakukan oleh robot itu gue belum bisa. Tapi kalau misalnya teks karena agak sulit juga sekarang. Ya kelihatan sih kalau misalnya dia ternyata nggak dalam, dia di luar aja gitu kan ya. Apalagi kalau gambarnya kekinian gitu, tapi dia teksnya kok pakai yang kemarin gitu, ini kelihatan juga. Kan nggak, kalau kita lihat kan ChatGPT kan gitu ya. Kadang-kadang dia ngambil yang kekiniannya karena mungkin dia profilingnya masih belum aja gitu ya. Tapi tadi lu bilang AI di suara itu rame juga tuh. Kan sekarang kayaknya jadi dubber juga jadi hilang juga tuh. Iya. Di Metro TV kita belum bermain-main sama hal tersebut karena kita masih merasa jangan sampai kita merintis sebuah langkah yang pada akhirnya mengeliminasi job kita gitu ya. Tapi ada TV lain yang sudah menampilkan presenter AI gitu ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, suaranya bagus-bagus, beritanya tinggal mereka bikin, dan itu merupakan salah satu hal yang pada dasarnya menjadi wake up call sih buat kita ya, bahwa even tuh ratingnya masih kayaknya kalau pakai AI itu nggak terlalu tinggi. Gue nggak cek ratingnya, tetapi melihat presenter AI yang pada dasarnya marketnya pasti ada pasti. Dan itu kan generasi awal ya, yang belum seberapa real. Gimana kalau nanti udah terdevelop dengan bagus, yang menyerupai benar-benar kita gitu. Kan itu menjadi salah satu hal yang pada akhirnya harus kita pikirkan dari sekarang gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau dulu kan cantik, ganteng, pinter, itu udah pasti punya kans besar gitu ya. Sekarang belum tentu loh. Kalau cantik, ganteng, pinter, susah diatur, orang pengusaha kan pengen udah AI aja. Iya betul. Nanti bikin avatarnya Haryo Rustamaji gitu ya, pakai AI itu kan bisa siaran, diatur. Dan siaran nggak kayak dulu lagi gitu kan. Kayak siaran tiba-tiba ada lalat gitu loh. Aduh, olok-olokan nasional terus. Ini dulu nih viral banget sampai sekarang kayaknya tuh, Rif. Iya. Video itu terus sambil lu niup-niup gitu kan, ngusir-ngusir lalat gitu loh. Dulu waktu siaran itu gimana sama Ira kalau salah ya. Jadi studio itu kita lagi dalam proses renovasi ya. Jadi mungkin ada tukang-tukang yang nggak bersih ya, membersihkan hal tersebut, dan itu kan masih berlangsung, sehingga saya itu nggak pernah lihat ada lalur gede gitu ya di itu. Jangan zaman dulu kan kalau penyiar cewek itu kan rambutnya tuh kenceng ya, stay gitu ya. Stay gitu ya, mau kena angin juga akan begitu. Kalau zaman sekarang kan penyiar kita kan relax, rambutnya itu kan alami gitu ya. Nah itu muncullah di poninya Ira tuh terbang gitu, terus ya udah gue kipas nggak dari jauh nggak terbang tuh ya. Gitu. Akhirnya lu tiup juga kalau tiup. Akhirnya gue pikir ngapain juga gue harus tiup gitu. Tapi gue concern bahwa jangan sampai lalat itu nanti masuk ke mulut ke kan? Gue gitu loh, karena itu kan dia muter-muter tuh, terbang terus gitu loh. Nah pas gue niup, si Ira tuh nggak tahan ketawa, udah kita hancur tuh 4 atau 5 berita tuh. Dan gue denger lu dipanggil abis itu ya. Iyalah, gila banget tuh bilang. Kalau zaman dulu kita udah ada panggil lapis keduanya ya? Kalau ada lapis keduanya pasti kita dipecat tuh kayak. Tapi kita nggak ada lapis kedua, jadi nggak bisa dipecat. Siapa yang mau siaran ya. Tapi lu gimana lu di kepala lu tuh niup itu kan kamera kan akan enggak kan kalau lagi berita kan ada two shot, ada one frame gitu. Nah waktu gilirannya one shot itu Ira kan sendiri bacanya, gue di sampingnya. Jadi gue kipas gitu, waduh nggak terbang. Tapi ya akhirnya kocak habis tuh. Iya. Kayaknya itu momen yang nggak terlupakan dari sang Arif Ditomo ya. Iya, sampai ini kan udah berapa tahun ya? 96, 97 lah. Iya. Sekarang udah 30 tahun ya. 30 tahun tuh. Sampai anak gue tuh bilang dapat klip itu dari temennya. Bilang, terus dia forward ke gue kan, bilang, "Is that you, Dad?" Aduh. Kocak habis. Lintas generasi. Gak tahu kapan selesainya itu. Gua rasa sih enggak kan. Itu jejak digital namanya itu. Kacau ya. Enggak akan hilang tuh. Orang dihapus di sini, di sana masih ada kan gitu ya. Iya. So, apa yang udah lu dapat dari semua ini ya? Dari tahun awal lu lu di bisnis Indonesia waktu itu ya? Di Jakarta Post. Jakarta Post, sampai SCTV, RCTI, Metro TV, dan lu juga jadi anggota Dewan Komisi 1. Terus sekarang udah gue lihat
tingkat kemapanan udah ada di paras Arief Suditomo begitu kan. Tapi apa yang lo dapat dari itu? Untuk kasih insight kita dong, dan juga semua netizen ya. Pertama ada pengalaman hidup ya. Menjadi wartawan tuh kan gue percaya bahwa itu kita tuh jadi saksi sejarah gitu ya. Lebih dari itu kita juga menjadi tools of social engineering gitu ya. Sehingga pengalaman-pengalaman hidup itu yang pada dasarnya yang gue bisa bagi sama pemirsa, sama murid, sebagai dosen ya, mahasiswa, sebagai mahasiswa, kepada mahasiswa, dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya membuat gue sampai di titik ini. Kalau kita berhadapan sama reporter-reporter baru gitu ya, mereka kan waktu kita 98 mereka belum lahir gitu ya. Lahir. Jadi agak sulit untuk mengilustrasikan dulu gue begini ini itu. Nih yang sini nih belum pada lahir semua gitu ya. Makanya kita kan nggak bisa ya untuk menggunakan kartu dulu gitu ya. Sehingga pengalaman-pengalaman hidup itu kita translate sebagai sebuah guidance lah, yang kalau mereka tertarik untuk tahu dulu kayak apa, baru mereka tanya. Tapi guidance yang pada akhirnya kita harus kasih ke mereka, berbagi pengalaman. Kalau lo kerja jelek, kalau lo sembarangan garap teks lo akan membuka kesempatan buat siapapun itu untuk mengontrol dan memberikan restriksi dan censorship kepada karya lo. Tapi kalau lo kerja bagus, cek datanya baik, dapat narasumbernya valid, dan berbagai macam kesimpulannya mereka bikin solid, itu pada akhirnya akan membuka pintu kebebasan sebaik-baiknya. Jadi pengalaman selama 30 tahun ini yang gue coba translate ke anak-anak muda tuh kayak gitu. Jadi konsentrasi pada kualitas dari karya lo gitu. Karena itu yang membukakan pintu buat banyak hal gitu ya. Kan kita sekarang sering dan lo bisa akan naik karirnya ya. Kita sering dapati bahwa karya itu bagus banget, datanya bagus, argumennya bagus, dan nggak ada yang bisa membantah itu semua karena semua faktanya dijaga ketat gitu ya. Terus siapa yang mau menghalangi konten itu untuk tayang? Nggak tayang di TV-TV mainstream, tayangnya di YouTube, di OTT. Dan ini merupakan salah satu masterpiece yang pada akhirnya bisa mereka karyakan gitu, mereka buat dan mereka persembahkan kepada market. Karena sekarang market itu akan mengganjar dengan berbagai macam cara kepada siapapun yang melakukan karya-karya, melakukan hal-hal baik dan hal-hal yang buruk gitu ya. Yang baik mereka akan ganjar dengan AdSense tinggi gitu ya. Yang buruk dicaci maki gitu ya. Bahkan doxing, bahkan ada orang dipecat gara-gara diserang oleh netizen. Jadi saya pikir generasi muda itu memang nggak bisa atau generasi Gen Z itu memang nggak bisa digurui, tapi dikasih guidance. Kalau mereka tertarik sama apa yang dulu kita lalui, baru mereka tanya. Tapi kalau enggak ya kita kasih guidance aja. Dan dia harus melakukan pekerjaan yang berkualitas ya. Dan itu yang kalau lo tanya apa yang gue miliki, ya itu pengalaman hidup ya, value itu values luar biasa. Gue rasa ini akan menjadi catatan jejak digital Arief Suditomo nih. Insyaallah kita cuci SEO di sini. Rif, thank you sekali waktunya. Thank you for having me. Thank you. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan tamu yang berikut, yang pasti bicara-bicara bersama Haryo Rustamaji. Lagi dong. Bicara-bicara bersama Haryo Rustamaji. Yes. Thank you, Rip. Thank you. Guys, kita ketemu lain waktu ya. Bye.